Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini adalah video pertama yang ada di YouTube dan insya Allah banyak ditunggu-tunggu oleh banyak orang, yaitu tes cara kerja dari PowerJet saat mobil berjalan atau dikendarai. Teman-teman, ini sebenarnya sudah sangat lama ingin saya buat, tetapi terkendala waktu. Kemudian ini saya harus membuat cucup ya untuk menancapkan selang ini supaya bisa menghisap lubang dari piston PowerJet. Sebenarnya caranya mudah kalau meniru konstruksi dari karbusirit, yaitu cukup melubangi aja di sini. Ini sudah disiapkan sebenarnya konstruksi dari karburator ini. Di sini dilubangin terus dipasang pipa kuningan untuk menancapkan selang, tetapi karena saya tidak ingin merusak konstruksi dari karburator ini, maka terpaksa saya ngakali dengan memakai ujung pulpen. Saya tancapkan di sini, kemudian di lem araldit, dan itu beberapa kali gagal ya, lemnya ternyata tidak berfungsi dengan baik. Mudah-mudahan nanti ini tidak lepas. Video ini juga untuk menjawab banyak pertanyaan yang ada di channel saya, baik tentang mobil kijang, pompa air, water heater. Yang paling sering pertanyaannya adalah, jika suatu alat itu tidak saya fungsikan seperti apa? Jadi contohnya seperti ini, Pak. Misalkan PowerJet itu tidak saya fungsikan, itu efeknya apa? Ya jawabannya sebenarnya mudah ya teman-teman. Ketika teman-teman itu tidak memfungsikan suatu alat, ya berarti alat itu tidak berfungsi lagi, begitu gampangnya kan? Artinya fungsi dari alat itu akan nonaktif, atau kalau memakai bahasa yang bulat ya, fungsi dari alat itu tidak berfungsi lagi. Kan begitu saja jawabannya teman-teman. Jadi nanti kita buktikan seperti apa cara kerja dari PowerJet. Jadi PowerJet itu digerakkan atau dikendalikan oleh piston PowerJet. Itu mungkin yang membingungkan ya teman-teman. Jadi kebanyakan orang yang membahas aktifnya ini. Aktif itu artinya piston itu bisa tertarik. Padahal fungsinya ya ketika piston ini non-aktif, artinya tidak tertarik, itu baru dia menonjok PowerJet valve. Namanya PowerJet valve karena ada valve-nya. Ketika tertonjok oleh ini, valve itu terbuka, akhirnya bensin bisa lewat spuyer power. Spuyer itu bahasa Inggrisnya jet gitu teman-teman. Jadi jangan seperti dianggap pesawat gitu ya. Konstruksi awalnya sebenarnya ini mau saya pasang T ya teman-teman. T di sini memakai T-nya apa? Yang ada di manifold itu saya cari-cari nggak ketemu. Nah ini mau saya pasang di sini vakum gauge untuk melihat berapa sebenarnya kevakuman mesin saat berjalan. Tapi nanti mungkin bisa video keduanya. Tapi yang perlu saya tekankan di sini, kevakuman mesin itu yang paling tinggi adalah saat deselerasi dan ketika idle. Ketika sudah dipakai mobil itu berjalan, kevakuman mesin atau di intake manifold sebenarnya malah turun. Itulah makanya ada fungsi dari PowerJet ini. Kemudian ada juga pertanyaan, jika tidak diaktifkan apakah bisa diganti dengan membesarkan spuyer primer? Jawabannya bisa, karena kan memang kerjanya juga ini nanti membantu masuk ke jalur spuyer primer, bergabung dengan spuyer primer untuk masuk ke venturi primer. Tetapi teman-teman, itu artinya kan selamanya spuyer primer itu jadi besar kalau kita membesarkan spuyer primer. Padahal PowerJet ini hanya digunakan di saat-saat tertentu. Gampangnya kalau kita membesarkan spuyer primer, berarti ya seperti PowerJet itu selalu aktif, ya boros gitu teman-teman. Karena saat tidak digunakan, bensin itu juga akan keluar. Makanya rancangan pabrik ya dibuatkan ini. Karena apa? Ya digunakan saat yang diperlukan. Ya diusahakan apa? Ya diaktifkan. Caranya sudah banyak ya, tutorial mengaktifkan ini ya, membeli piston, terus memberi benang di piston. Intinya banyak cara. Itu teman-teman silakan pakai cara manapun. Yang penting berfungsi dari PowerJet ini, yang artinya pistonnya bisa aktif. Oke, kita coba aja langsung teman-teman. Nanti mungkin videonya cukup melihat ini aja, saya ikat ini di kursi. Teman-teman bisa melihat dari
posisi tuas persneleng, mudah-mudahan deru mesin, suara mesin bisa terdengar. Itu aja, tidak perlu melihat di jalan ya, karena ya seperti itu saya tunjukkan nanti. Kevakuman mesin paling rendah adalah ketika ada beban. Itu nanti bisa simulasi paling mudah apa? Kita simulasikan dengan salah masuk gigi terlalu cepat, katakanlah dari 1 langsung kita masukkan ke 4 gitu. Kevakuman mesin itu akan sangat rendah. Karena apa? Ya skep itu akan terbuka lebar, tetapi RPM-nya rendah. Berarti kan nanti ini aktif ya Pak ya. Power jet-nya, iya, power jet-nya akan terbuka. Tetapi bensin tidak akan keluar dari venturi. Kenapa? Ya kevakuman di venturi masih rendah. Tetap aja terbuka jalurnya. Power jet itu tadi masuk bergabung dengan spuyer primer, tetapi tidak akan keluar dari venturi. Ataupun kalau keluar pun sedikit sekali ya, karena kevakumannya di area venturi masih rendah. Jadi teman-teman yang perlu saya ulangi lagi, bahwa jalurnya dari bensin power jet ini adalah masuk bergabung dengan jalur bensin dari spuyer primer. Artinya nanti keluarnya di venturi primer, bukan lewat di lubang bawah, lubang stasioner, bukan ya. Nah di situ pasti ada syarat minimal ya, kevakumannya di area venturi primer. Kalau kevakumannya atau aliran di sana tidak cukup kencang, ya bensin tidak akan tertarik meskipun spuyer power jet nanti kondisi terbuka. Oke, mungkin sudah cukup bosan dengan ceramah saya. Selalu banyak omong katanya teman-teman. Ya, karena saya kan jualan obat. Mohon maaf saya tidak bisa memakai bahasa yang praktis, yang to the point. Ya, memang nggak bisa, mau apa lagi. Ya itulah style saya gitu aja. Oke, kita coba. Saya nyalakan aja sebentar, nanti teman-teman bisa lihat, mudah-mudahan ini nggak bocor. Nanti saya jelaskan kenapa ada konstruksi ini, ada lubang di samping gitu. Untuk video berikutnya aja. Terus disumbat, efeknya apa? Ya memang isapannya bagus, tetapi nanti ada efek lain. Pabriknya sudah lebih pandai merancangnya. Oke, saya nyalakan dulu mesinnya. Ini selangnya terlalu pendek, jadi kemarin berulang kali ini lepas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terisap. Ini mobil dalam kondisi diam. Memang atasnya kan biasanya gas kontan ya. Kok singkat sekali gitu teman-teman ya. Ya nanti kalau dipakai jalan sawah beda. Kevakumannya semakin rendah. Ini kan hanya sekejap saja kevakuman rendahnya kalau gas kontan itu. Oke, biar mesin saya panas dulu. Oh ya teman-teman, lupa dari mana saya mengambil jalur untuk kevakuman dari piston power jet tadi. Ya kita simulasikan mengambil jalur dari intake, walaupun sebenarnya kurang pas ya, karena sebenarnya arahnya itu lebih ke arah skep nomor 2. Kalau di konstruksinya ini dudukan karbu akan kelihatan itu ke arah skep nomor 2. Insya Allah itu ada perbedaan, tetapi kita tidak terlalu detail ke sana, jadi saya anggap itu mengambil kevakuman dari intake manifold. Dan memakai selang yang panjang itu pasti akan pengaruh, berbeda sensitivitasnya. Istilahnya terlambat nanti, itu tidak terlalu sensitif. Jadi saya mengambil pertigaan ini teman-teman, dari jalur vakum bagian belakang delco ini yang masuk ke intake manifold, kan ada pertigaannya, ada T-nya satunya yang ke idle up AC, itu saya lepas, saya tancapin selang ini. Jadi ini mensensor kevakuman intake manifold. Kalau lebih tepatnya di intake manifold silinder nomor 1. Itu pasti beda teman-teman kalau secara konstruksi. Karena dia memang mensensor di skep kedua, tapi untuk semua manifold. Ini hanya sekedar menunjukkan, ya tidak akan terlalu jauh gitu teman-teman. Seperti apa cara kerja dari power jet saat mobil berjalan. Saya coba rubah posisi HP teman-teman. Mudah-mudahan lebih kelihatan. Tadi saya coba, sudah shooting tadi teman-teman, dari atas nggak kelihatan. Kalau dari samping ini, insya Allah kelihatan naik turunnya dari piston power jet ini.
Oke, kita ulangi lagi nih. Oke, kita berangkat. Coba saya ke jalan raya aja teman-teman. Maksudnya jalan raya desa saya yang halus. Ini masih di kampung saya yang kasar, tapi tetap saya syuting aja. Nanti saya sebutkan posisi gigi gitu teman-teman, sama jalan. Memang harusnya pakai B-roll ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil tes ini apakah kuat Gorilla Pod saya. Ini netral aja teman-teman, turun. Sekarang saya masukkan 2. Masih terisap. Oke, kita mulai dari sini. Ini jalan halus menurun landai. Langsung saja saya tarik. Dua. Wah, bannya kurang tepat bukanya. Ketinggian satunya tadi. Turun ini memang landai. Akselerasi. Tikungan 90 derajat. Oke, ini agak menanjak. Ini kalau biasanya saya gigi 3 nggak bisa, sekarang bisa teman-teman. 3, jalan. Ini 3, menanjak, malah tambah jos. Sampai di perempatan, biasanya teman-teman jalan raya Lampok. Ini saya belok kanan aja yang menanjak, tidak terlalu drastis menanjaknya. Oke, langsung saya tarik aja. 1, 2, 3. Langsung 4. Kita saya tarik 3-nya tadi. Ini menanjak di SMP 2 Sumbersari memakai gigi 4. Saya tambah gasnya. Nah, ini sampelkan gasnya ini. Ya kan? Pol ini gas. Harusnya dikurangi gigi ya teman-teman, biar aja pol ini. Kayaknya karena power jet saya terlalu besar ya. Nah, saya lepas gasnya, saya injak lagi. Iya, karena ini salah gigi ya, hitungannya harus dikurangi. Coba saya pindah ke 3. Ya, masih bekerja. Nah, ya sudah mulai datar. 4 lagi, menanjak tapi landai. Sakit down. Saya lepas, sakit down lagi, agak menanjak. Saya lepas, kick down lagi, menanjak ini. Ini fungsinya kayaknya teman-teman. Harusnya gigi 3 saat bisa paksa dengan gigi 4. Tapi bisa dilihat power jet bekerja. Wah, tambah ngebut landai ya, tapi teman-teman tanjakannya tanjakan panjang. Saya lepas gasnya. Saya injak lagi tanpa saya kurangi, tetap gigi 4. Nah, harusnya ini kita oper ya, ketiga.
menanjak lagi, menanjak teman-teman, masihan ini menanjak landai. Oke, cukup sampai di SDI namanya teman-teman, ini di sini saya putar balik. Harus hati-hati kalau putar balik di desa ini teman-teman. Kelihatannya sepi, tiba-tiba ada yang nyelonong. Oke. Sekarang turun, ya, turun landai. Jangan lewat dulu. Motornya saya tutup nih kacanya. Turun landai, saat injak kick down 3, lepas. Inilah kevakuman tertinggi, deselerasi, masih sangat tertarik pistonnya. Saya injak lagi karena masih menurun. Jauh perempat. Mas ya, jalan ini sangat terisap ya, harus kita gas, kita tutup. Nah, sangat tinggi kevakumannya. Oke, saat nyari jalan datar dulu. Ini depannya perumahan Singhasari, saya ke arah timur. Menurun tapi sedikit sekali, relatif datar. Oke, saya tarik. Oke, kita netralkan. Coba kalau kita pakai jalan biasa teman-teman ya, itu yang akan menghemat. Ya, kita gas biasa gini, tidak akan bekerja. Piston power jadi open, ya sampai tinggi. Coba saya ulangin dari 2 tadi. Kita tarik, ya kan, bekerja. Jadi kalau kita bawa mobil itu akselerasinya halus saja, insya Allah. Ini ada kelinci. Kelincinya nggak mau pergi. Pak, tejera mas, saken. Ini menurun, tapi tetap saja kalau kick down. Kita bawa mobil gini masalahnya teman. Ini menurun, 4. Ya, tetap aja kalau kita kick down, kita lepas. Jalan datar lagi. Nah ini kalau kita salah gigi katakanlah ya, jalan pelan-pelan, terus kita injak. Ini kecepatan 40, gigi 4. Nah, kecepatan 30, kita injak. Nah, tetap dia keluar tapi enggak kencang, tetap terbuka power jetnya tadi, tetapi kevakuman di Venturi masih rendah ya, geter. Tapi nanti lama-lama ya saya paksa aja. Nah itu bikin boros cara berkendara seperti itu. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan. Ini udah sampai di
tikungan pertigaan Siwalan. Mudah-mudahan orang kelompok yang menonton video ini tidak terganggu. Saya menarik-narik mobil tadi, mohon maaf, tidak ada maksud untuk pamer kecepatan ya. Alhamdulillah karena knalpotnya tidak brong. Coba itu tadi knalpot brong ya, walaupun jalan pelan orang kesannya ya ngebut aja, kayaknya pakai knalpot standar aja teman-teman, justru tenaganya kan bagus. Oke, ini coba saya tikungan ini 3 ini biasa saya tetap pelan-pelan saya tarik aja nih di tikungan ini, agak menanjak tempat saya ini ya kan. Vakuman delco yang bagus, vakum delco yang bagus, saya enak aja. Jadi ya dia mau kembali ke semula 4. Jadi saya tanjakan sekarang itu bisa pakai lebih tinggi ya dengan vakum delco yang normal itu. Dan insya Allah tadi hubungannya juga dengan ini teman-teman, spuyer primer ya. Semakin besar spuyer primer sepertinya nanti akan berpengaruh, power jet tidak akan mudah terbuka ya, karena masih tercukupi, gampangnya begitu. Kalau spuyer primernya semakin kecil, power jetnya juga akan semakin terbuka. Gampangnya konstruksi karburator itu ya kombinasi. Makanya kalau kita mengiritkan salah satu spuyer mengecilkan, insya Allah tidak akan irit teman-teman mengecilkan spuyer itu. Karena nanti apa? Spuyer berikutnya akan menanggung bebannya, begitu aja gampangnya. Karena kebutuhan tenaganya juga akan tetap gitu teman-teman. Lebih baik menurut saya spuyer itu sedikit lebih besar dari standar, tapi kita bawanya dengan smooth ya, itu akan jatuhnya lebih hemat menurut saya. Kalau saya kan memang suka tarik-tarikan, ini spuyer pakai 110, power jetnya insya Allah 50-an lah, kayaknya kebesaran gitu. Jadinya terlambat ya kerja dari power jet, dan itu pastinya juga tergantung dari kevakuman piston, kelonggaran pistonnya. Kesini tadi kan memakai jalur yang panjang ya, tidak terlalu akurat, tapi mudah-mudahan itu bisa sedikit memberikan gambaran cara kerja dari power jet. Insya Allah video ini banyak yang menunggu. Ini 2, jangan rusak, saya tarik-tarik menanjak. Itulah fungsi dari power jet. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai di rumah, alhamdulillahirabbil alamin.